Nyanyi soundtrack ya. Soundtracknya mau nih, Coba, silakan. Bagas dulu cerita dulu. Oke. Nah, Enggak, jadi nggak dari awal Mbak. Sebenarnya kita syuting seperti biasa dan lain-lain. Cuman memang waktu rap, ya. aku tuh sempat bilang ke kamu ya, Ya, bisa bilang, aku tuh udah agak punya inspirasi. Kalau misalnya kamu terbuka gitu ya, untuk aku menjadi bagian dari karya musik atau soundtracknya, I would really love that. Jadi aku sempet meminang. Dipinang kembali. Dipinang kembali. Karena di awal nggak ada rencana itu. Karena belum ada rencana ya, tapi emang waktu rap terus aku ngerasa sangat sangat sudah Tergerak. menyelami cerita dan lain-lain dan tergerak untuk menulis sebuah lagu. Lirik oleh dia, musik oleh dia, nanti silahkan ditunggu. Keren. Oke. Kita udah denger, udah dapat bocoran. Gimana nih, yang berat apa nih? Ini menguras kesabaran. Baru pertama kali pada saat itu aku mau syuting, jadi dari bangun itu pagi-pagi loh, jam 4.30 tuh harus udah jalan. Karena kita syutingnya kan Iya. cuma sampai maghrib ya Iya, kebanyakan pokoknya kita, gitu. ya pokoknya kan harus dari pas Iya, matahari terbit sampai terbenam. Di Paris masih gelap. Dan perjalanan dari hotel juga lumayan panjang. Itu dia, lumayan panjang dan sampai di tempat itu panas sekali. Pokoknya itu perjuangan banget tapi enjoy, beneran enjoy lah. Dan ini yang membuat mungkin salah satu itu yang mengesankan juga bahwa ya kayak tadi Ciko bilang ya, nggak ngerasa sendiri, kita mengalami ini semua tuh bersama. Dan yang aku lihat ya Regas tuh selalu bawa, kan dia punya, kamu tuh punya kayak air putih yang 2 liter atau 4 Iya, liter biar sih. nggak dehidrasi. 3. Kamu pipisnya gimana ya? Gitu. Para kru udah menyediakan toilet portable. Ini pokoknya dia tuh selalu, aku tuh nggak ngeliatin kamu makan, ngomong makannya mungkin Minum air putih aja. iya kayak kaktus aja gitu. dan pokoknya ini ya kali pertama dan aku senang sekali kali pertama ini dengan cast seperti ini dan dengan Regas dan setiap kali kalau kita udah selesai satu scene dia tuh bikin kita antusias banget. Kita tuh selalu nunggu kalau dia bilang kato, beauty, powerful. Itu menjadi bentuk Bikin seneng validasi. gitu. Iya. Jadi ya, ada urutannya tuh, good start itu artinya Oh, good good start tuh take 1 tapi take lagi terus Ya. better itu take 2 tapi sekali lagi ya, terus kayak beauty itu wow udah oke, tapi kalau perfect banget tuh aku biasanya bilang perfect tuh gitu. Waduh. Terus terakhir check the file please. Yeah. Check the file tuh artinya udah kita masuk ke shot berikutnya yang tadi dicek. Kalau udah check the file, katanya no yeay. Dan untuk untuk bukan beberapa sih, untuk scene-scene ini kan kayaknya kalau tadi dilihat dari cuplikannya itu menguras banget tenaga ya. Dan untuk adegan-adegannya pasti mungkin ada yang mesti kena lumpur, mesti kena tanah. Ada nggak sih bukan tragedi kali ya, bukan ada yang luka atau cedera gitu Mas? Angga sama Maudi, Angga dulu nih Angga. Kalau untuk lecet-lecet pasti ada gitu, karena medan yang diterjang sama Bayu ini sangat bervariasi gitu ya, mulai dari tanah biasa, terus sampai ada batu, sampai aspal di tengah terik matahari gitu, jadi pasti aja ada gitu. Tapi itu sangat minim banget karena kita udah dijagain juga sama ada tim safety-nya juga kebetulan di film ini gitu. Jadi pasti selalu ada kayak padding di seluruh badan gitu yang menjaga kita untuk bisa tetap aman selama proses syuting, dan itu yang aku suka banget di sini karena meskipun susah banget dan sulit banget medan yang diterjang sama kita, tapi kita tetap aman. Gimana kalau lumpur? Iya, saya ada beberapa scene yang memang basah-basahan cukup lama atau berteman dengan lumpur dan sebagainya, dan karena memang karakternya itu nyeker juga, jadi mau dimanapun itu ya tetap harus nyeker gitu kan. Jadi ya mungkin lecet-lecet dikit oke lah gitu kan. Sama ini sih sebenarnya karena gerakannya itu, kalau gerakan hewan itu banyak kan di bawah gitu, di bawah Jongkok, dalam arti gitu, jongkok merangkap. atau merangkap atau apa gitu. Jadi yang lumayan terbebani ternyata dengkul saya gitu. Jadi di akhir-akhir itu kerasa agak udah mulai terasa kayak cekuk gitu
gitu-gitu tuh ada bunyi-bunyinya. Makanya Mas Iko juga selalu menekankan pentingnya saya stretching dan pemanasan dulu, karena sebenarnya rawan cedera itu ada, tapi sebenarnya nggak cedera sih, itu cuman kayak harus dipanasin lebih aja. Jadi masih aman. Oh, mandi air es batu gimana tuh ceritanya? Mandi air es batu. Kalau abis itu lo katanya ada kayak Oh, ice bath. Ice Ya, bath. sampai udah lupa. Berendam. Ice bath, pijit-pijit. air garam. Ya, atau ada waktu itu berinteraksi. Berinteraksi juga dengan kayak apa? Kayak bugs hewan-hewan kecil. Iya, iya. Yang berbagai bentuk itu juga seru Ini sih. film jadi kayak Fear Factor. Lebih perfect. Setiap orang punya challenge-nya masing-masing. Bangun kira-kira ini gak sih setelah main di produksi Indonesia gitu ketagihan dan Apa kira-kira enggak? atau Welcome to Indonesia. Iya. Oh, dan habis itu kan dia langsung ke Hollywood. Hey. Serius. Gimana tuh? Udah Udah boleh tapi Tapi buat detailnya, para Mbak, pelaku. iya. Eh, Oke. nggak tahu juga, jadi buat aku tuh tergantung siapanya. Jadi aku kan selalu sangat picky ya. Itu tadi harus apa sih namanya, apalagi kan ini dunia baru, aku termasuk pendatang baru. Jadi sebisa mungkin nggak mau sebanyak apapun, jadi Ya. lebih mementingkan Kualitas. Ya, siapa tahu. Woi. Kupikirkan dulu ya. Ceritanya, Mas. Yang bangun tuh selama syuting saya selalu nanya-nanya ke Audi, Angga, Ciko, dan gue syuting kayak gini ya? Normal nggak sih kayak gini ini? Juga Brian yang Bener. menjadi kita tour guide-nya. Mbak sangat lucky dapat Mas Rengga syuting kayak gini. Kita syuting cara kita syuting biasanya gimana ada produksi yang kurang proper, dia kayak begitu. Dia kan namanya juga nggak tahu ya. Iya. Karena ridersnya kan beda. Ada. Dia sama riders nyanyi. Jadi, Iya. jadi. Iya. Bisa Ini kayak ruangan. panasnya tuh, jadi kan foto ya tadi, foto poster yang kalian lihat itu kan kelihatan kita bau matahari semua. Loh, itu real. Natural tag. Kalau kita syuting kayak bener-bener di lapangan kosong. Iya. Ya. Brian gimana, kamu kan tokoh ini jadi kayaknya di sini akan jadi antagonis ya. Nah, gimana tuh? Silakan Brian. Antagonis. baik-baik tuh. Ya kamu sombong di film ini, sombong. Antagonis, kayak antagonis bukan kata yang tepat ya buat karakter. Dia tuh emang lebih keras aja orangnya, lebih peduli sama diri sendiri, nggak terlalu sekitarnya. Tapi dinamika dan perubahan karakternya aku suka banget ceritanya. Dari semua di sini ada perubahan. Ya. Makanya tadi ada kekuatan, ada damai, ada penyembuhan. Every karakter tuh ada journey-nya masing-masing. Dan di sini mungkin awalnya bakal ngeselin banget. Mudah-mudahan sih kalian kesel sama dia. Tapi lama-kelamaan juga understand kenapa dia begitu dan ada perubahannya dari dia. Tapi seru. Sangat bertolak belakang dengan karakter Brian Doman. Di kehidupan nyata. Tapi ya seru. Aslinya kan dia teduh, baik hati, di situ harus jadi sengak. Aku mau nanya Iya. untuk referensi sih untuk Mas Regas gitu. Jadi kan tadi Mas Regas bilang referensi itu kan terkait personal experience gitu ya. Nah, ada kayak semacam perkawinan nggak sih antara personal experience dengan budaya-budaya dari Indonesia aja kah? Atau yang diadaptasi dari budaya Asia misalnya? Kan kita tahu kalau leluhur itu kan hampir di semua negara itu punya tradisi dan historinya sendiri. Apakah Indonesia aja atau Asia atau apa gitu, atau menciptakan budaya sendiri gitu. Dan boleh nggak sih salah satu case spill memperhatikan Dengan jarik seperti ini dan sobek ya. Oke, tentunya ini adalah dunia fiksi imajinasi yang kita bangun gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti film Dune itu kan juga dunianya fiktif gitu ya. Avatar itu dunia fiktif, juga dunia fiktif. Tapi tentu saja karena kita tumbuh dari kultur di mana kerasukan itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Nggak cuma di Indonesia, di Asia juga. Bahkan kalau kita ke Eropa, ke Amerika Latin, semuanya ada. Merayakan kerasukan itu tidak hanya kita masukkan roh gitu ya, tapi ketidaksadaran gitu. Ketika kita kehilangan kesadaran kita itu kan kerasukan, dan posisi antara alam sadar kita dengan ketidaksadaran itulah yang jadi inspirasi utama untuk menulis elemen-elemen di film. Jadi rohnya itu kita imajinasi kita, musiknya kita imajinasi, mantranya juga imajinasi juga.
tapi kata kuncinya satu, kehilangan kesadaran. Ya, kalau aku boleh tambah kayak intinya kayak escapism gitu. Kayak hilang kesadaran. Kalau zaman anak jaksel tuh kadang-kadang mereka minuman beralkohol, mereka clubbing dan lain. Kita di daerah Latas ini cara kita escape dan lari dari masalah-masalah kita adalah dengan cara sambatan ini. Sambatan. Pesta keras Berarti ya. bisa nggak aku menyimpulkan bahwa film ini kayak lebih ke apa ya, menampilkan bahwa setiap orang tuh bebas mengekspresikan emosi mereka, atau ada isu atau kritik sosial yang mau diangkat juga? Lebih kepada ketika kita sudah terasuki secara kesadaran kita karena obsesi dan mimpi-mimpi kita bisa jadi melupakan orang-orang yang menyayangi kita di samping kita. Jadi lebih kayak bukan lebih ke kritik, tapi lebih kepada evaluasi dan refleksi diri sendiri. Bahwa kalau kita haus akan kekuasaan lah atau validasi atau kekuatan gitu ya, kadang kita jadi lupa gitu bahwa kita bisa hidup sampai sekarang itu karena ada orang-orang yang sayang di sekitar kita yang selalu menjaga kita. Jangan kehilangan itu. Cobalah hidup dengan harmonis. Mas Royga, satu saya tertarik dengan tentang Anggun lagi. Mengapa mengambil, maksudnya mengcasting dengan Agus walaupun terlepas memang mendengarkan lagunya dari kecil. Apakah ada juga kayak mindset untuk ini dibawa ke internasional gitu dan sebagai Anggun kan juga bintang internasional. Karena saya sebenarnya sudah lihat sih kayak sepotong trailer itu di TV Prancis ya. Mungkin ada maksud-maksud lain gitu secara industri atau secara bisnis untuk menampilkan. Kalau pure dari hatinya dari awal enggak. Aku udah jatuh cinta mendengar suaranya. Apalagi ketika dia menyanyi itu seseorang bisa wah gitu kuat banget tuh. Hanyalah dia masuk falas ya. Ini sorry langsung dijudge langsung. Tapi maksudnya terhipnotis dan tergetar itulah yang kayaknya cuman orang ini yang punya tenggorokan dan pita suara sekuat ini. Dan matanya dia ketika dia menatap itu tuh satu tatapan mata, inilah wibawa yang dimiliki oleh seorang guru. Matanya dia itu nggak perlu aku adjust terlalu banyak kasih layer, itu udah jadi. Kalau misalnya memang kebetulan Mbak Anggun di Prancis sana juga adalah seorang penyanyi secara internasional sudah mengetahui, ya itu menjadi suatu bonus bagi kita, sesuatu yang sangat mensupport. Tapi core dari hati dasarnya adalah lagu dia yang menghipnotis saya ini bisa membawakan karakter guru asli. Itu soul utama. Nah, Mbak Anggun sendiri gimana, susah nggak acting yang fokus ke matanya tadi? Nah, itu gimana tuh? Fokus yang ke mata. Tadi. Ke mata. Enggak, enggak. Enggak, maksudnya karena kita tuh latihan lama. Jadi buat aku tuh jadi udah kayak semacam ada settingan waktu aku main latihan sama dia. Jadi begitu aku udah di depan Regas, otomatis cara bicara kita juga udah beda gitu loh. Cara kita apa sih namanya, kayaknya tuh ada kayak semacam PTSD juga kalau lihat kamu jadi tiba-tiba tuh ngomongnya jadi suaranya lebih rendah kayak gitu. Terus beneran natap mata tuh yang enggak apa namanya goyang enggak goyang. Terus ya begitulah, jadi memang berubah banget. Pokoknya kita semua ini di sini kayaknya keluar transformasi. dari transformasi. Terus tadi ada pertanyaan yang aku mau tambahin. Masalahnya adalah ini film pertama aku mulainya sama dia. Nah nanti selanjutnya gimana? Susah gitu loh. Kalau misalnya aku mau main film lagi kedua atau mudah-mudahan nggak tahu. Benchmark dari Iya, ini tuh udah langsung di sini gitu loh. Pasti banyak. Enggak, maksudnya ya aku harus berkelana ke daerah lain, ke negara lain gitu. Karena kalau di sini mulainya aja dengan Regas. Jadi nanti kalau pilihan kedua kan orang-orang nanti Regas sekarang kayak gitu. Ya, mata Mbak Anggun terutama karena banyak orang yang menari itu di bawah gitu ya. Terus jadi dia memang harus fokus mata ke bawah dan lihat ke depan. Dan kalau di dalam dirinya ada keraguan, pasti kan mata itu getar kayak dia ragu. Tapi dia nggak ada keraguan sedikit pun, karena ya biasanya ngadepin ratusan penonton di panggung ya pasti udah kayak pede. Wah, this is kelihatan kan silat. Jadi sama juga karena matahari Latas terik banget jadi kayak. Nah itu, tapi matanya powerful. Terima kasih.